Kita semua mencari hal terbesar di hidup. Dan untuk Lina, hal itu bukanlah harta atau kesuksesan, tapi sesuatu yang ia pikir sudah hilang selamanya. Mencintai dan dicintai sebagai balasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kanal Minang Mustika Jaya, tempat di mana kita berbagi cerita-cerita yang menyentuh hati, penuh makna, dan memancarkan semangat kebaikan. Pada kesempatan hari ini, kita akan menyaksikan sebuah cerita tentang cinta, luka, dan harapan yang berjudul Di Antara Senja dan Mentari Pagi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Di tengah keramaian Jakarta yang tak pernah berhenti, ada sebuah kafe kecil yang menyimpan cerita. Cerita tentang luka masa lalu, tentang harapan yang terpendam, dan tentang hal terbesar yang pernah kita pelajari. Mencintai dan dicintai sebagai balasannya. Ini adalah cerita Lina dan Rio, Di Antara Senja dan Mentari Pagi. Setelah Arya pergi, hatiku seperti dijebak kabut yang tak kunjung terurai. Saat mentari terbenam, Lina duduk di sudut kafe yang ia kelola sendiri. Sudah 5 tahun sejak ia memutuskan untuk hidup sendirian, setelah percintaan pertama yang membuatnya terlempar dari tebing tanpa tali pengaman. Kamu terlalu percaya selamanya. Aku butuh ruang. Maaf, Lina. Penilaian itu bersarang di hatinya seperti duri. Sejak itu, ia membangun tembok tebal di sekitar hati, dicat dengan kebijaksanaan dan kesendirian. Ia mencintai pekerjaannya, mencintai pelanggan, tapi mencintai seseorang dengan sepenuh hati, ia pikir itu hanya di novel. Maaf, apakah aku bisa duduk di sini? Ini adalah tempat favoritku, tapi hari ini aku bagikan saja. Namaku Rio, baru pindah ke Jakarta, bekerja sebagai arsitek di seberang jalan. Lina, pemilik kafe ini. Dan kucing. Aku pernah punya kucing juga, namanya Koki. Kami punya Koki di sini, kadang dia datang waktu pagi-pagi. Kenapa kamu selalu tersenyum tapi matamu terlihat sedih? Cuma lelah saja. Jangan bohong pada dirimu sendiri, Lina. Aku tahu bagaimana rasanya menyembunyikan perasaan. Aku juga pernah terluka. Istriku meninggal 2 tahun yang lalu. Aku pikir aku tidak bisa mencintai lagi, tapi kemudian aku menemukan kafe ini, dan aku melihatmu. Wanita yang kuat tapi rentan. Kamu tidak perlu memaksa dirimu untuk mencintai lagi. Tapi jangan tutup pintu hatimu sepenuhnya. Orang yang kita butuhkan seringkali datang ketika kita paling tidak menyangka. It's like the rain outside, isn't it? Always falling, but we find shelter together. Minggu demi minggu, hubungan mereka tumbuh. Lina mulai merasa tembok di hatinya sedikit demi sedikit melemah. Ia mulai berbagi cerita tentang Arya, tentang rasa sakit dan ketakutannya. Lina, aku tahu kita baru kenal beberapa bulan, tapi aku merasa sesuatu yang sangat kuat padamu. Aku tidak mau memaksamu apa-apa, tapi aku bersedia menunggu sampai lagi. Sampai kamu siap membuka hatimu padaku. Menjamin akan selalu ada di sampingmu, selalu mendukungmu, selalu mencintaimu, selalu membuatmu merasa dicintai. Pada saat itu, tembok di hatinya runtuh sepenuhnya. Ia menemukan seseorang yang benar-benar menghargai dia apa adanya. Tolong, suamiku pingsan.
Tolong kirim ambulans ke alamat ini secepatnya. Rio menderita penyakit jantung yang parah. Ia membutuhkan operasi segera. Biaya operasi sekitar 100 juta rupiah. Lina merasa dunia runtuh lagi. Tapi ia tidak menyerah. Ia bekerja lebih keras, membuka kafe lebih pagi, dan menutup lebih larut malam. Ia meminta bantuan teman, keluarga, bahkan posting di media sosial. Aku sudah menemukan cinta yang sesungguhnya. Tapi aku takut meninggalkanmu sendirian lagi. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita akan melewati ini bersama. Aku akan selalu ada di sampingmu, selalu mencintaimu. Operasi berjalan dengan sukses. Rio akan pulih sepenuhnya dengan perawatan yang baik. Lina, kamu telah mengajarkanku bahwa cinta itu nyata, bahwa harapan itu selalu ada. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu, mencintainya olehmu. Maukah kamu menikah denganku? Ya, tentu saja ya. Lina belajar bahwa hal terbesar yang pernah ia pelajari adalah mencintai dan dicintai sebagai balasannya. Bukan karena itu membuat hidup mudah, tapi karena itu membuat hidup berarti. Bukan karena itu menghilangkan kesusahan, tapi karena itu memberinya kekuatan untuk menghadapinya. Bukan karena itu membuatnya sempurna, tapi karena itu membuatnya merasa cukup. Cerita Lina dan Rio selesai di sini. Tapi cerita cinta kita masing-masing masih berlanjut. Jangan takut untuk membuka hatimu, karena kadang hal terbesar yang pernah kita pelajari ada di tengah senja dan mentari pagi. Begitulah cerita Lina dan Rio, sebuah bukti bahwa cinta itu selalu menemukan cara untuk tiba, bahkan ketika kita paling tidak menyangka. Meskipun ada luka dan ujian, ketika kita berani mencintai dengan sepenuh hati, kita juga akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya dan dicintai sebagai balasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.